Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal, yang saya hormati Bung Kahar, dan para kader Partai Buruh. Yang saya hormati para wartawan, wartawati yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Asep Saifuddin, saya Direktur Eksekutif Riset Indobarometer, mendapat amanah tugas dari Partai Buruh, internal Partai Buruh di dalam melakukan kegiatan survei internal Partai Buruh. Jadi survei ini sebenarnya sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama tanggal 1 sampai 10 November 2023 dan yang terakhir kemarin tanggal 10 sampai 20 Desember 2023. Survei ini kita gabungkan jadi dengan total responden 2.400 responden, dan 2.400 responden ini menyebar secara proporsional dengan simple random sampling dan systematic random sampling di 38 provinsi yang menyebar di 393 kabupaten kota di Indonesia. Kenapa di 393 saja? Karena memang kabupaten kota tersebut adalah kabupaten kota yang mempunyai basis Partai Buruh yang dianggap paling kuat. Kira-kira secara awal seperti itu. Di sini di cover ada tulisan Partai Buruh hampir bisa dipastikan lolos parliamentary threshold minimal 4% dengan elektabilitas nasional Partai Buruh sebesar 4,778% dari pemilih buruh beserta keluarganya. Ini dari mana? Nanti kita paparkan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita secara komprehensif. Sebelumnya, mungkin langsung ke metodologi. Saya ingin jelaskan soal metodologi. Ini penting sekali karena ini menjadi sebuah disclaimer bagi kita semua. Yang pertama, sebagaimana saya tadi paparkan sebelumnya, bahwa survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia, terdiri dari mewakili 393 kabupaten kota. Jumlah responden sebanyak 2.400 responden. Jadi jika ditarik statistik di dalam perhitungan sampling terhadap populasi, 2.400 terhadap populasi ini menghasilkan margin of error sebesar 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Itu secara metodologi ya. Dan siapakah responden kita? Responden adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, yang merupakan dia minimal 17 tahun atau sudah menikah, yaitu anggota serikat buruh, baik buruh pekerja, buruh petani, buruh petukangan dan lain-lain, dan bukan anggota serikat buruh seperti buruh yang tidak berserikat, mantan buruh, simpatisan Partai Buruh seperti ibu rumah tangga, menganggur, masih sekolah, masyarakat kecil, dan lain-lain. Kemudian siapa sih buruh yang berserikat? Yaitu buruh yang masih bekerja, yang menjadi anggota federasi serikat buruh atau anggota serikat buruh yang non-federasi, seperti serikat pekerja tingkat perusahaan atau SPTP. Buruh yang tidak berserikat adalah buruh yang masih bekerja tapi tidak menjadi anggota serikat buruh manapun, atau buruh yang pernah bekerja. Itu definisi buruh berserikat maupun yang tidak berserikat. Keduanya masuk di dalam responden di dalam kegiatan survei kita. Waktu di dalam pengambilan data atau dalam kegiatan survei bulan November sampai dengan Desember 2023. Survei dilakukan 2 kali di daerah kabupaten kota yang berbeda. Survei pertama dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 November 2023 di 152 kabupaten kota, sedangkan survei kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 20 Desember 2023 daerah yang berbeda ya dengan yang survei pertama, di sebanyak 241 kabupaten kota. Jika di total ada sekitar 393 kabupaten kota. Seperti itu. Teknik pengambilan sampel dari database populasi adalah systematic random sampling. Sistematik ini adalah pengambilan berdasarkan sistematis dari daftar populasi berdasarkan sampling fraction kalau di dalam metode statistik. Kemudian pengambilan sampel dengan menggunakan sistematik dilakukan dengan survei telepon menggunakan call center. Ini adalah jumlah
jumlah populasi yang menjadi sampel kita 2.400 responden menyebar secara proporsional di 38 provinsi, 393 kabupaten kota. Paling kiri di kolom ketiga itu merupakan populasi BPS tahun 2023 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk kurang lebih 277 juta sekian. Sementara di kolom berikutnya adalah populasi kabupaten kota yang dilibatkan di dalam kegiatan survei. Dalam arti bahwa populasi yang menjadi pusat perhatian di dalam pengambilan sampelnya. Jadi kurang lebihnya ada 246 juta yang mewakili dari 277 juta. Jika diproporsionalkan, maka dari populasi tersebut dengan sebaran proporsi di proporsi tersebut dengan sebaran sampel tentu saja beragam. Setiap provinsi yang jumlah populasinya banyak, maka dia mempunyai jumlah sampel paling banyak dan seterusnya. Berikutnya, ini adalah status pekerjaan responden hasil kegiatan survei. Sebagaimana tadi bahwa responden kita adalah buruh yang berserikat maupun yang tidak berserikat dengan definisi tadi sebagaimana sebelumnya dijelaskan, sehingga tidak heran hasil survei kita status pekerjaan responden mayoritas pertama adalah 36,17% buruh pabrik. Di sini warna merah, di situ adalah responden yang tidak mengaku langsung secara langsung identitas buruh, tetapi dia ibu rumah tangga sebanyak 15,93%. Kemudian yang ketiga di situ 9,4% menganggur atau tidak bekerja. Kemudian berikutnya wira swasta baik bengkel, percetakan, kuliner sebanyak 8,4%. Kemudian buruh kebersihan 4,3%, pedagang kaki lima 3,9%, petani atau buruh tani 2,82%, buruh petukangan 2,75% dan seterusnya sampai paling kecil freelancer. Ini adalah status pekerjaan responden dari hasil survei dari 2.400 responden. Kemudian yang pertama di dalam survei kita, apa permasalahan kaum buruh saat ini yang harus menjadi perhatian pemerintah? Ini adalah jumlah dari multi response. Jadi dari 2.400 responden ini ada beberapa responden yang menjawab lebih dari satu jawaban, sehingga totalnya bisa lebih dari 2.400. Dari total pernyataan 2.868 pernyataan dari 2.400 responden, nomor satu paling banyak mayoritas yang diungkapkan oleh para responden adalah upah yang layak sebesar 34,59%. Yang kedua berikutnya adalah lapangan pekerjaan sebanyak 29,95%. Urutan ketiga uang pesangon yang layak sebanyak 12,9%. Pemberantasan korupsi 4,01%. Hapus outsourcing atau penghapusan outsourcing sebesar 3,52%. Jaminan sosial, jamkes, pensiun, jaminan hari tua dan lain-lain sebesar 3,3%, tolak sistem karyawan kontrak sebesar 2,34%, dan seterusnya. Kestabilan harga barang, kedaulatan rakyat, lestarikan lingkungan hidup, pajak yang berkeadilan, BPJS gratis, dan seterusnya. Kemudian ini adalah persepsi buruh terhadap isu nasional. Bagaimana menurut mereka partai mana yang paling keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law? Dari 2.400 responden, sebesar 57,3% menjawab partai buruh. Walaupun ada beberapa nama partai lain disebut oleh mereka. Yang kedua ada 10,7% partai nomor 3 yaitu PDIP, PKS 5,1%, Gerindra 4,1%, Nasdem 3,4%, berikutnya adalah Golkar, Demokrat, PSI, PKB, Partai Umat, PAN
ada juga yang menjawab tidak ada sebesar 14,6%. Partai yang paling peduli memperjuangkan kaum nasib buruh, petani, dan masyarakat kecil ini juga diungkapkan mayoritas oleh responden sebesar 65,7% menjawab partai buruh. Berikutnya ada yang menjawab PDIP 7,2%, Gerindra 5%, PKS 2,3%, berikutnya Demokrat, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Perindo, PSI, dan ada juga yang menjawab 11,4% tidak ada. Seberapa setuju Anda bahwa kaum buruh harus memilih caleg dari partai buruh? Luar biasa, jawaban sebanyak 90,7% mereka setuju atau sangat setuju bahwa kaum buruh harus memilih caleg dari partai buruh. Yang mengungkapkan tidak setuju atau sangat tidak setuju sebanyak 9,3%. Ini adalah elektabilitas buruh memilih partai buruh. Seandainya pemilihan legislatif DPR RI dilakukan hari ini, ada beberapa nama partai politik. Partai mana yang Anda pilih? Jadi kita menyampaikan daftar partai ke calon responden itu. Kemudian responden memilih dari daftar partai, list partai yang kita sebutkan. Dari kurang lebih 18 partai, di sini nomor 1 partai buruh sebanyak 62,5% dipilih. 62,5% dipilih. Berikutnya 8,1 memilih PDIP, 7,4% Gerindra, 2,7% Golkar, dan seterusnya. Di situ ada yang menyebutkan PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, P3, PAN, Partai Umat, PSI. Di sini juga ada yang menyebutkan belum memutuskan, tidak memilih, masih merahasiakan, termasuk juga golput, tidak tahu, tidak jawab, total kumulatif 12,8%. Ini buruh memilih partai buruh. Ini adalah distribusi per provinsi di 38 provinsi ya, di mana dari mayoritas 62,5% buruh memilih partai buruh. Terlihat sebaran di tiap provinsi pun juga dominan partai buruh. Hanya di beberapa provinsi seperti Provinsi Jateng memang hampir bersaing kuat dengan PDIP. Seperti itu. Kemudian, seberapa puaskah Anda terhadap peran serikat buruh dan petani yang merupakan pendiri partai buruh di dalam memperjuangkan hak Anda atau hak mereka? Secara kumulatif puas dan sangat puas sebanyak 87,8% mereka tergolong sangat puas kalau berdasarkan hasil survei. Kemudian seberapa puaskah Anda terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sampai dengan saat ini? Kumulatif puas dan sangat puas sebesar 60,2%. Yang tidak puas sebesar 39,8%. Kalau melihat tingkat kepuasan sebesar 60,2%, artinya bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan analisa sebelumnya ya, 60,2% itu tidak besar, angka yang standar. Jadi buruh kurang puas kalau saya melihat angka seperti ini. Kemudian ini adalah sebaran tiap provinsi tingkat kepuasan buruh terhadap Presiden Joko Widodo. Jawa paling dominan tidak puasnya, kemudian sebaran yang lain merata seperti itu ya. Jambi dan Kepri juga tergolong dominan tidak puas. Kemudian ini adalah simulasi internal partai buruh ya. Jadi kita punya simulasi 6 nama calon presiden
1 ada Prabowo Subianto, 2 Ganjar Pranowo, 3 Said Iqbal, 4 Rizal Ramli, 5 Najwa Shihab, 6 Rocky Gerung. Dari 6 nama tersebut kita persembahkan, kita simulasikan mana yang responden pilih. Dari 2.428,2% menjawab Prabowo Subianto. Di urutan kedua sebanyak 26,9% menjawab Said Iqbal, sebanyak 18% Ganjar Pranowo, 4,8% Rocky Gerung, 3% Najwa Shihab, 0,6% Rizal Ramli. Yang menjawab tidak memilih, belum memutuskan, rahasia, tidak tahu tidak jawab 18,6%. Kemudian ini adalah simulasi 2 nama calon presiden. Sengaja kita samarkan karena memang partai belum memutuskan dukungan, dan ini sebenarnya juga bisa terlihat sebenarnya gejala-gejala dan indikatornya. Sementara kita samarkan terlebih dahulu. Jadi jika calon presiden tinggal 2 nama, yaitu calon A dan calon B, siapa yang Anda pilih? Hasil survei menunjukkan calon A 28,3% dan calon B 46,3%. Sementara undecided voters, tidak memilih, belum memutuskan, rahasia, dan kemungkinan pilih Anies di situ juga ada ya. Golput, tidak tahu, tidak jawab. Jadi calon A dan calon B ini kemungkinan antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, kira-kira begitu. Tapi kita sengaja samarkan namanya di situ. Silakan ditebak saja. Nah, sementara untuk yang warna hitam itu adalah undecided voters sebesar 25,4%. Di situ pun juga ada kemungkinan memilih Anies. Jadi apa adanya seperti itu. Dimana kalau seandainya 25,4% itu disebar proporsional terhadap 2 capres tersebut, maka hasil distribusi data calon B itu sebesar 62,1%, calon A sebesar 37,9%. Ini adalah calon ya, jadi pribadi capresnya. Dan ini adalah sebaran per provinsi, di mana di Jawa Tengah calon A mayoritas, kemudian selain itu di Sulteng, di Gorontalo, di Maluku, dan beberapa Papua ya. Selainnya provinsi lain mayoritas calon B. Kemudian kalau tadi adalah calon presiden tunggal nama orang, kalau ini adalah pasangan calon. Hal yang sama kita samakan paslon A versus paslon B. Seandainya pemilihan presiden wakil presiden dilakukan hari ini, ada 2 pasangan calon, paslon A dan paslon B, tanpa pasangan Anies Mohaimin. Sekali lagi, kalau kenapa Anies Mohaimin tidak dimasukkan di dalam simulasi ini sudah keputusan internal Partai Buruh. Paslon mana yang akan Anda pilih? Sebesar 28% memilih paslon A dan sebesar 46,6% memilih paslon B. Sementara undecided voters tidak memutuskan, belum memilih, rahasia, kemungkinan pilih Anies, golput, tidak tahu tidak jawab sebesar 25,5%. Jika itu disebar proporsional terhadap 2 paslon tersebut, paslon B sebesar 62,4%, paslon A sebesar 37,6%. Ini adalah distribusi by provinsi. Jadi di sini saya melihat mirip ya antara distribusi calon dengan distribusi paslon. Mayoritas untuk paslon A ada di Jateng, Kalbar, Sulteng, Maluku. Selainnya paslon B menyebar hampir merata di semua provinsi sisanya. Kemudian, nah ini sebenarnya bisa tebak-tebak buah manggis. Dari alasan ini bisa ketahuan nih. Sebenarnya paslon A itu siapa sih, pasangan siapa? Paslon B juga siapa? Nanti bisa ditebak saja. Enggak ada ya. Nah,
ini adalah info penting terakhir. Ini adalah sebaran pekerja atau buruh hasil pembinaan Kemenaker tahun 2022. Ini di sebanyak 38 provinsi. Sumber dari Dirjen Binwasnaker dan K3 Dirjen PHI dan Jaminan Sosial tahun 2022. Data ini penting untuk mengukur elektabilitas partai buruh tingkat nasional. Kalau ini adalah survei internal partai buruh. Jadi kalau buruh atau pekerja memilih partai buruh, itu sama artinya buruh atau pekerja memilih partai buruh. Sementara pemilih di Indonesia tidak hanya buruh, gitu kan. Maka untuk mengukur elektabilitas tingkat nasional, ini data ini jadi patokan pertama. Kalau kita hitung di tabel, di sini ada populasi secara nasional di BPS, kemudian sebelahnya ada populasi kabupaten kota yang terlibat di dalam survei sebanyak 393 kabupaten kota, dan proporsi masing-masing kurang lebih dari populasi kabupaten kota yang dilibatkan terhadap populasi, proporsinya sebagaimana di kolom proporsi. Dan buruh terbina di Kemenaker tahun 2022 itu kurang lebih proporsi dikali dengan jumlah buruh per masing-masing provinsinya, sehingga diproyeksikan bahwa jumlah buruh yang ada di 393 kabupaten kota sebanyak 8.184.700 orang tanpa keluarga, dengan catatan satuannya tanpa keluarga. Jadi ada, sekali lagi, buruh atau pekerja yang terdistribusi di 38 provinsi, khusus di 393 kabupaten kota di Indonesia, setelah dihitung diproyeksikan sebanyak 8.184.700 orang tanpa keluarganya. Jadi bisa dikatakan satuannya rumah, ya, perwakilan tiap rumah satu orang. Kemudian setelah itu diperoleh, ada hubungannya dengan tabel elektabilitas partai buruh, ya, berdasarkan hasil survei di 393 kabupaten kota, 38 provinsi. Kalau kita bersumber dari data statistik lain, sumber data KPU terutama tahun 2023, daftar pemilih secara keseluruhan gabungan dari DPT, DPTB, DPK kurang lebih 212.567.227. Ini total daftar pemilih, ya. Dari daftar pemilih tersebut, berdasarkan analisis data sebelumnya dan sudah dianalisis berikutnya secara matang dan secara validasi dan akurasi, prediksi pemilih datang ke TPS atau partisipasi pemilih sebesar 79%-nya. Kalau dari 212 juta, maka prediksi yang datang ke TPS ini ada 167.921.256. Dari partisipasi pemilih ini diprediksi yang sah sebanyak 89,3%, yang tidak sah 10,7%. Artinya prediksi suara sah nasional ini kurang lebih 89,3% ini kurang lebih 149.902.703 orang. Nah, jumlah prediksi suara sah nasional ini akan menjadi pembobot untuk perhitungan elektabilitas secara nasional. Pertama, elektabilitas, kita bicara elektabilitas partai buruh. Prediksi jumlah buruh yang sebagaimana saya sebutkan, dipaparkan tadi sebelumnya, tanpa keluarga di 38 provinsi berdasarkan data sebaran pembinaan Kemenaker tahun 2022 sebanyak 8.184.700.
Kalau kita prediksikan dari elektabilitas buruh atau pekerja memilih partai buruh sebesar 62,5%, ya. Jadi dari 62,5% terhadap 8.184.700 ini sebesar 5.115.434. Jadi buruh atau pekerja memilih partai buruh di 393 kabupaten kota sebanyak 5.115.434. Maka dengan demikian elektabilitas partai buruh terhadap prediksi suara sah nasional tanpa keluarga itu sebanyak 5.115.434 dibagi 149.902.703 menghasilkan elektabilitas sebesar 3,41%. Itu tanpa keluarga. Itu tanpa keluarga. Sedangkan bagaimana kalau kita libatkan di dalamnya beserta keluarga? Karena pemilih itu suami istri dan kemungkinan juga minimal 17 tahun atau sudah menikah, anaknya juga mungkin menjadi pemilih, seperti itu. Maka kita prediksikan jumlah buruh beserta keluarganya di 38 provinsi berdasarkan data sebaran pembinaan Kemenaker. Kalau saya mengerucut kepada sumber data BP Jam Sostek dalam memprediksi jumlah buruh dan keluarga, maka setidaknya dari data Kemenaker tersebut dikalikan dengan koefisien 1,4. Dan 1,4 itu dari mana? Itu sudah dianalisis oleh BP Jam Sostek. Nah, maka dengan demikian jika koefisien ini saya kalikan terhadap 8.184.700, maka sebenarnya buruh dan pekerja yang memilih partai buruh itu ada sebanyak sebenarnya menyebar di 11.458.580 orang beserta keluarganya. Dan buruh memilih partai buruh sebesar 62,5%, akhirnya secara perhitungan sebesar 7.161.612 orang beserta keluarganya. Nah, dengan demikian jika buruh atau pekerja beserta keluarganya yang memilih partai buruh, secara nasional bisa saya hitung elektabilitas partai buruh beserta keluarga terhadap prediksi suara sah nasional 7.161.612 orang beserta keluarga dibagi 149.902.703 sebesar 4,778%. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah data tambahan saja ya, bahwa sebenarnya sebaran buruh, petani, nelayan, masyarakat kecil, bagaimana data Susenas tahun 2023 kurang lebih 28,4%. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa jumlah buruh secara kesimpulan atau pekerja berdasarkan data sebaran hasil pembinaan Kemenaker tahun 2022, 2023 belum keluar ya, jadi kita sumbernya dari tahun 2022. Sebanyak 9.215.831. Namun proyeksi jumlah buruh atau pekerja di 393 kabupaten kota di 38 provinsi dalam kegiatan survei internal partai buruh itu sebanyak 8.184.700 orang tanpa keluarga. Namun jika dikalikan dengan koefisien 1,41 berdasarkan data BP Jam Sostek untuk memprediksi jumlah buruh beserta keluarga didapat 11.458.580. Jadi hasil survei dengan menggunakan jumlah sampel 2.400, elektabilitas partai buruh di kalangan buruh atau pekerja di 393 kabupaten kota di 38 provinsi, buruh memilih partai buruh sebesar kurang lebih 8.115.434
5.115.434 dan itu tanpa keluarga ya. Jika beserta keluarga sebanyak 7.161.612. Terakhir, bahwa elektabilitas Partai Buruh di Indonesia terhadap suara sah nasional beserta keluarganya sebesar 4,778%, jika tanpa keluarga sebesar 3,410%. Kenapa buruh mayoritas memilih Partai Buruh? Hasil survei menunjukkan buruh atau pekerja memiliki harapan besar terhadap Partai Buruh di dalam memperjuangkan aspirasi mereka, terutama upah yang layak, lapangan pekerjaan, uang pesangon yang layak, pemberantasan korupsi, penghapusan outsourcing, jaminan sosial, jamkes, pensiunan, jaminan hari tua, dan lain-lain. Penolakan sistem karyawan kontrak dan kestabilan harga barang. Itu adalah top line-nya. Kemudian yang kedua, kenapa buruh mayoritas memilih Partai Buruh? Buruh atau pekerja menilai positif dan percaya bahwa Partai Buruh adalah partai yang paling keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Terungkap 57,3%, dan partai yang paling peduli memperjuangkan nasib kaum buruh, petani, dan masyarakat kecil, terungkap sebanyak 65,7%. Kenapa buruh mayoritas memilih Partai Buruh? Buruh atau pekerja tergolong sangat puas terhadap peran serikat buruh dan petani yang merupakan pendiri Partai Buruh dalam memperjuangkan hak mereka, terungkap sebanyak 87,8%. Dan buruh atau pekerja juga sangat menggantungkan harapan terhadap caleg atau dewan nantinya yang terpilih dari Partai Buruh. Mereka sangat setuju bahwa kaum buruh harus memilih caleg dari Partai Buruh, terungkap sebanyak 90,7%. Kurang lebih seperti itu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam kegiatan survei, sampai dengan survei ini dilakukan, maka ini adalah merupakan opini yang berkembang di kaum buruh dan pekerja. Dan tentu saja ini disclaimer saya ya, ini bisa sama sampai hari pemilihan 14 Februari 2024, bisa juga berubah, tergantung bagaimana kadar internal Partai Buruh menjaga pemilih Partai Buruh di lapangan, menguatkan mereka, tentu juga menjaga dari eksternal, barangkali ada serangan politik uang atau kampanye politik hitam atau black campaign dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sampai sejauh kegiatan survei kemarin dilakukan 10-20 Desember 2023 kemarin, elektabilitas Partai Buruh sudah mencapai 4,778%. Tentu saja kalau melihat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, diprediksikan Partai Buruh berpeluang besar lolos ke parlemen. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Asep Sebudin, Direktur Riset Barometer. Dan tadi sudah ditegaskan begitu ya, kalau pemilu dilakukan pada hari ini, maka Partai Buruh dipastikan akan lolos parliamentary threshold. Dan sudah ada bersama kita Bung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, yang akan menyampaikan soal strategi pemenangan dan tanggapan terkait dengan hasil riset yang dilakukan oleh Riset Barometer. Pada Bung Said Iqbal, saya silakan. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, lembaga independen dan kredibel yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Riset Barometer, yaitu Asep Sebudin, telah selesai melakukan survei kedua. Jadi survei pertama sudah dilakukan 1 sampai 10 November 2023 yang meliputi 18 provinsi dan 152 kabupaten kota. Sekarang survei kedua. Jadi kita pakai survei kedua.
Survei kedua ini adalah meliputi 38 provinsi dan 393 kabupaten kota. Ini sudah mencerminkan Indonesia. Mengapa kami membutuhkan Partai Buruh itu survei independen? Survei secara umum oleh SMRC, LSI, atau LSI Lembaga Survei Indonesia, atau indikator politik, atau Carta Politika, poll tracking, itu adalah survei penduduk Indonesia. Sehingga ketika memilih responden, lembaga-lembaga survei tersebut akan mengambil secara acak jumlah buruh tidak proporsional sesuai dengan jumlah buruh yang disurvei secara mendalam oleh riset Indobarometer. Boleh jadi, misal lembaga-lembaga survei itu secara umum dari 1.200 responden, jumlah buruh yang diambil survei dan sebagai responden hanya puluhan orang. Tapi kami kemudian meminta, Partai Buruh meminta kepada riset Indobarometer survei mendalam, survei khusus, yaitu buruh saja. Maka respondennya adalah 2.400 yang disebut kategori buruh saja. Apa itu buruh? Dalam responden survei riset Indo ini, buruh adalah 4 kategori. Yang pertama, buruh yang masih bekerja dan menjadi anggota serikat pekerja federasi. Jadi dia anggota serikat pekerja. Kita mau survei, benar nggak dia anggota FSPNI, anggota SPN, anggota KEP, anggota TSK, anggota KPBI, anggota KSPSI, anggota KPBI, anggota KSBSI, anggota SPLM, anggota RTMM. Benar nggak dimilih buruh? Ini yang luput daripada lembaga survei umum. Makanya dia akan ada kejutan politik. Saya menyebutnya turbulensi politik. Pemilu 2024 akan ada kejutan politik atau turbulensi politik karena lalainya lembaga survei tidak memotret jumlah buruh yang berserikat. Yang dalam temuan survei riset Indobarometer jumlahnya 8.184.000-an. Besar sekali, tidak terpotret itu. Makanya dalam pengambilan responden terlalu kecil. Maka indikator politik mengatakan Partai Buruh elektabilitasnya 0,0, itu kan nggak masuk akal. Anggota serikat buruh 10 juta lebih. Katakanlah yang terpantau 8.184.000-an. Ini akan ada turbulensi politik. Selalu pemerhati, pengamat politik dan lembaga survei mengatakan satu partai politik satu-satu yang bisa lolos sebagai pendatang baru hanya Nasdem 2014 karena jaringan, karena tokoh yang berkumpul, karena media yang sangat besar dikuasai dan sangat kaya. Hari ini dengan izin Tuhan kami Partai Buruh berkeyakinan terjadi turbulensi politik. Partainya miskin dengan pendanaan iuran anggota sendiri, kemudian dari kelompok orang yang terpinggirkan, buruh, petani, nelayan yang biasa kami sebut kelas pekerja. Dan partai ini tidak punya jaringan media, tapi jaringan mulut. Saya ulangi, partai ini punya namanya jaringan mulut, yaitu dari mulut ke mulut anggota serikat-serikat buruh maupun yang tidak berserikat mempopulerkan, mengadaptasi, memilih partai buruh. Ini partainya mulut dan partainya Zoom. Ya, alat komunikasi kami adalah Zoom. Jaringannya dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah Zoom. Yang ketiga iuran sendiri. Insya Allah akan terjadi turbulensi politik. Partai orang kecil lolos sebagai parliamentary threshold. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Dari penelitian ini kita fokuskan di buruh. Berapa buruh yang kita fokuskan? Sebenarnya ada tadi buruh sulit. Saya lanjutkan dulu. Buruh ada 4 kategori dalam survei ini. Buruh yang masih bekerja berserikat,
anggota federasi, buruh masih bekerja berserikat bukan anggota federasi, biasanya disebut serikat pekerja tingkat perusahaan atau SPTP. Kemudian responden ini adalah buruh masih bekerja tapi tidak berserikat, baik federasi maupun SPTP. Dan yang terakhir, pernah bekerja, ada PHK. Nah, itu di status kan jelas tadi itu, ada ibu rumah tangga, itu boleh jadi buruh perempuan ter-PHK, atau suaminya kerja, istrinya berumah tangga, ibu rumah tangga. Tadi ada mengaku itu buruh ter-PHK, terpotret dalam survei ini. Ini yang tidak terpotret di survei secara umum. Jadi 4 kategori buruh, saya ulangi, buruh yang masih bekerja anggota serikat federasi, buruh yang masih bekerja bukan anggota serikat pekerja federasi atau kita sebut SPTP, dan yang ketiga adalah buruh yang masih bekerja tapi bukan anggota serikat pekerja manapun. Yang keempat adalah pernah bekerja. 4 kategori buruh inilah yang mau kita potret. Nah, dari mana sumber datanya? Kan si riset Indobarometer kan harus lihat sumber data yang kredibel. Sumber data yang kredibel kami ambil 3. Pertama BPS, Susenas BPS, jumlah buruh total se-Indonesia di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, katanya BPS bilang 58 juta. Saya bilang Pak Kang Asep, jangankan, gugurkan ini. Karena terlalu bias. Sama kalau orang mengaku NU pasti PKB. Enggak, NU itu bisa PKB, bisa P3, bisa partai NU, bahkan partai Golkar, partai PDIP. Oh, Muhammadiyah itu pasti PAN. Enggak, bisa PAN, bisa Partai Umat, bisa PBB, bisa Golkar, bahkan ada sebagian yang PDIP. Tapi kita mau potret jangan Susenas, jadi sumber data. Pertama tadi saya sebut 4 kategori buruh yang menjadi responden supaya ini kredibel. Yang kedua, saya bilang sama riset Indobarometer, sumber datanya dari mana? Susenas. Susenas jangan terlalu bias. Seperti NU banyak mengklaim, Muhammadiyah banyak mengklaim, partai-partai. Ini nggak boleh. Sumber yang kedua adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini partai lain nggak bisa kayak begini. Hanya partai buruh. Di situ bisa terlihat mana buruh yang masuk 4 kategori itu. Kategori buruh berserikat anggota federasi, kategori buruh berserikat tingkat perusahaan SPTP, kategori buruh tidak berserikat tapi masih kerja, kategori buruh pernah kerja atau sekarang ter-PHK. Itu bisa dilihat di peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam announcement atau pengumuman BPJS Ketenagakerjaan, sumber datanya mengatakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif ya, sekitar 26 jutaan orang. Sumber yang kedua ini pun saya bilang Kang Asep abaikan. Karena apa? Di dalam pendataan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 26 juta orang tersebut belum keluarga, itu bias. Ada pekerja informal. Kalau pekerja informal kita jadikan survei bias. Maka sumber data kedua BPS Ketenagakerjaan abaikan. Maka kita cari dari Kemenaker. Kalau Kemenaker datanya itu pasti, saya ulangi, data Kemenaker itu pasti masuk 4 kategori tadi, yaitu kategori buruh masih bekerja anggota serikat pekerja federasi, itu tercatat di Kemenaker. Buruh masih bekerja anggota non federasi atau SPTP itu tercatat di Kemenaker. Buruh yang masih bekerja tidak berserikat itu tercatat di Kemenaker, tapi yang hanya dibina. Di luar itu kita abaikan karena akan bias. Seperti Susenas, data Susenas bias, data BPJS Ketenagakerjaan bias. Makanya kita ambil buruh yang masih bekerja kategori ketiga, yang tidak berserikat, yang terbina. Jadi dia suka diundang, terbina itu diundang oleh Kemenaker untuk ikut pendidikan. Baru yang terakhir pernah bekerja, artinya ter-PHK. Karena ini data 2022, sedangkan survei di 2023 di catatan Kemenaker itu pasti ada ter-PHK, setidaknya saat COVID.
Jadi data sangat kredibel. Maka kita pakai kategori data ketiga, yaitu data Kemenaker tahun 2022 tentang pekerja buruh yang terbina dengan 4 kategori tadi. Apa 4 kategori ini? Saya ulangi berulang-ulang. Buruh yang masih kerja, dia anggota serikat buruh, itu lembaga survei nggak ngerti. Itu adalah sumbangan suara buruh terbesar. Itu yang saya bilang turbulensi politik. Yang kedua kategorinya adalah sebagai responden buruh masih kerja anggota SPTP. Yang ketiga kategorinya buruh masih kerja tapi tidak berserikat. Dan yang keempat pernah bekerja. Oleh karena itu Partai Buruh berkeyakinan apa yang disampaikan dalam survei Risetindo Barometer adalah independen dan kredibel. Survei ini dibiayai oleh Partai Buruh, tidak ada dari manapun, berasal dari iuran anggota serikat buruh, serikat petani, dan organisasi kelas pekerja lainnya. Jadi ini survei tidak ada yang mengintervensi. Maka kesimpulan, datanya sudah jelas tadi, saya jelaskan kredibilitas data. Kesimpulan, dengan demikian data yang kita pakai adalah datanya Kemenaker. Datanya Kemenaker tahun 2022 tentang sebaran buruh yang sudah dibina oleh Kemenaker, baik berserikat federasi, berserikat SPTP, tidak berserikat maupun pernah kerja. Jumlah data Kemenaker itu tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep, tahun 2022 adalah 9.215.831. Coba Kang Asep bisa ditambah. Ini data yang paling kredibel. Lembaga survei tidak melakukan ini. Itu soalnya. Ini terjadi kasus di Spanyol namanya Unidad Podemos, dan di Brazil namanya Partidos dos Trabalhadores. 6 bulan sebelum pemilu di Spanyol tahun, kalau saya nggak salah, tolong periksa lagi ya, 2002 atau 2012, saya lupa antara 2002 atau 2012. Pemilihan umum di Spanyol, Partai Buruh namanya Unidad Podemos, 6 bulan berturut-turut oleh lembaga survei 0. Dia tidak pernah melakukan survei mendalam terhadap buruh yang berserikat, petani yang berserikat, dan kalangan akademisi kiri, sosialis kiri yang berserikat. Itu yang digarap oleh Unidad Podemos. Begitu pemilu, menang pemilu nomor 1. Silakan cari di Google. Namanya Partai Unidad Podemos, partai kirinya di Spanyol, menang. Bahkan langsung presiden terpilih Spanyol dari Unidad Podemos. Ini hati-hati, karena ini baru pertama kali pemilihan umum itu diikuti oleh partainya buruh. Tadi dalam penelitian survei Kang Asep jelas, semua balik kandang, dari PDIP balik ke Partai Buruh. Kan elektabilitasnya 62,65%. Buruh yang masih PDIP, milih PDIP masih ada nggak? Ada, cuma 8,1. Yang milih Gerindra masih ada nggak? Ada, 5,7. Itu partai politik yang nggak ngerti. Semua eksodus ke 62,5%. Mereka bilang kami pilih partai ini. Nah, ini saya bilang turbulensi seperti Spanyol, Unidad Podemos. Itu juga akan terjadi ketika Lula da Silva, ketua presidennya partai Partidos dos Trabalhadores, itu partai buruhnya Brazil, dia langsung menang di pemilu ketiga. Waktu itu selalu Lula da Silva, Partidos dos Trabalhadores, oleh lembaga survei dibikin 0%. Kasus yang sama, indikator politik yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi dan Qadari Indo Barometer selalu menempatkan partai buruh 0%. Kami tidak bersedih hati. Kami berkeyakinan dengan survei secara internal. Sekali lagi di buruh, di buruh. Itu pun bukan buruh hasil susenas, bias. Itu pun bukan buruh yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, bias, karena ada buruh informal. Kami ingin buruh formal dengan kategori, saya ulang lagi, buruh berserikat federasi, buruh berserikat SPTP, buruh masih kerja tapi tidak berserikat, tapi dibina oleh Kemenaker dan pernah kerja. Karena ini data 2022, 2023 ada di PHK. Jumlahnya
9 juta berapa Kang Asep? 2 maju lagi kan? Coba kan? 9 juta 215.000 831 orang. Tapi ini di 514 provinsi. Kita surveinya di 514 kabupaten kota, ya, 514 kabupaten kota. Sedangkan riset Indobarometer surveinya di 363 kabupaten kota. Maka proporsi ketemulah angka 8.184.700. Nah, yang milih partai buruh tadi di survei 2.400 loh. Margin error 2,0. Lebih ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Kak Asep ini mantan direktur risetnya Indobarometer, jadi nggak abal-abal. Maaf ya, saya buka juga biar tahu juga. Jadi bukan orang abal-abal. Ya, direktur risetnya yang risetnya Indobarometer Bang Kodari, inilah orangnya. Jadi nggak abal-abal. Kawan saya dekat, jadi ya biayanya murah meriah lah. Tapi kredibel. Akan terjadi turbulensi politik yang memilih partai buruh dari 2.400 responden di 38 provinsi, 393 kabupaten kota, bisa dipastikan 62,5% dikalikan 8 juta ini di 8 juta 184 ya, 184.700 kali 62,5%, 5 juta 115.434 orang. Jadi bisa dipastikan kalau pemilu hari ini, maka ada buruh, belum dengan keluarga ya, tanpa keluarga, ada buruh tanpa keluarga memilih partai buruh sebanyak 5.115.000 orang, 434 orang. 5.115.434 orang. Jadi nggak benar itu survei umum. Kalau dia cuma 0,2%, itu berarti cuma 149 juta kali 2, 298.000. Nggak masuk akal. Anggota serikat buruh 10 juta. Menurut Kemenaker yang dibina 9,1 juta. Yang proporsi 393 kabupaten kota itu 8,1 juta. Kalau yang milih 62,5%, ini metodologi ilmiah, nggak abal-abal. Ini nggak abal-abal, mungkin belum dikenal riset Indobarometer. Tapi direktur eksekutifnya adalah mantan direktur risetnya Indobarometer. Kalau ada orang percaya dengan Indobarometer, maka tingkat kepercayaan pada riset Indobarometer pun tidak perlu diragukan. Jadi kalau pemilu hari ini ada 5.115.434 orang yang memilih partai buruh tanpa keluarga, atau elektabilitasnya 3,410%, belum dengan keluarga. Bagaimana lagi data statistik yang ilmiah? Kenapa partai buruh bisa menghitung keluarga? Kalau partai lain nggak bisa, karena menghitung keluarga pakai dukcapil, nggak ada rumus. Apa rumusnya untuk keluarga? Dukcapil orang per orang, DPT orang per orang, one voters, one man, one woman. Tapi kalau keluarga di buruh itu bisa dihitung. Pakai apa? Koefisien BPJS ketenagakerjaan. Buruh itu kan ada buruh lajang. BPJS ketenagakerjaan bilang, buruh itu ada buruh lajang, ada buruh menikah tanpa anak, ada buruh berkeluarga minimal 1 orang. Kata John Sostek, setelah dilakukan rata-rata secara statistik, dia udah punya hitungan sendiri, maka koefisien pengalinya 1,4. Itu kelebihan data buruh. Sehingga dengan keluarga kita punya prediksi, kalau bapaknya milih, masa anaknya nggak milih? Kan kata bapaknya, nah emang kamu uang kuliah, uang sekolah dari mana? Kan upah bapak. Upah bapak diperjuangkan oleh partai buruh, serikat buruh. Maka kami berasumsi prediksi
keluarga akan memilih Partai Buruh. Dengan demikian 5.115.434 orang dikalikan, tadi ada buruh lajang, buruh menikah tanpa keluarga, buruh berkeluarga minimal anak satu, dibikin rata-rata, ketemu angka statistik frekuensi koefisiennya. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS bilang kali 1,4, sehingga dikali 1,4 ketemulah bukan kali 5.115.000, 8 juta. Kan tadi buruhnya 8 juta. Kalau 5.115 kan yang dikalikan 5.115.000 dikalikan 62,5%. Jadi yang buruh jumlahnya 8.184.700 orang dikalikan 1,4 buruh dan keluarga. Buruh dan keluarga, maka ketemu 11.458.580 orang. 11,5 juta. 11,5 juta. Tapi dari 11,5 juta kan tadi elektabilitas Partai Buruh cuma yang milih 62,5%. Maka 62,5% dikalikan jumlah buruh dan keluarganya, yang jumlah buruh dan keluarganya ada 11,5 juta orang itu, dikalikan 62,5%, ketemulah kalau pemilu saat ini, saya ulangi, kalau pemilu saat ini, maka yang memilih Partai Buruh oleh buruh dan keluarganya 7.161.612 orang, 7,2 juta. Jadi kalau pemilu saat ini, buruh dan keluarganya akan memilih Partai Buruh 7,2 juta orang. Kalau dibagi suara sah nasional 149,9 orang, maka Partai Buruh, elektabilitas Partai Buruh dari pemilih buruh dan keluarganya sama dengan 4,778%. Dengan kata lain 4,8%. Akan terjadi turbulensi politik. Itu catatan kesimpulan yang pertama. Jadi kesimpulan pertama, elektabilitas Partai Buruh kalau pemilu hari ini dilakukan adalah 4,778% dari pemilih buruh dan keluarganya lolos parliamentary threshold. Yang kedua, kalau hanya menghitung pemilih buruh saja tanpa keluarga, maka elektabilitas Partai Buruh adalah 3,410%. Itu masih bisa tembus 4,778% ketika keluarga memilih. Yang ketiga, apa yang akan menjadi isu utama? Kenapa Partai Buruh itu bersinggungan dengan Serikat Buruh? Satu, upah layak dan menurunkan harga. Hari ini Serikat Buruh memperjuangkan naik upah 15%. Partai Buruh memperjuangkan upah naik 15%. Mogok nasional awal sekitar 1 juta orang diliput oleh kawan-kawan media juga didukung oleh Partai Buruh. Sebagai presiden Partai Buruh, bahkan saya menginstruksikan kampanye awal Partai Buruh adalah di lapangan bersama yang aksi kenaikan upah minimum naik 15%. Mogok nasional lanjutan yang akan diikuti oleh 5 juta buruh didukung kembali oleh Partai Buruh. Itu maka isunya adalah upah layak, naikkan upah minimum 15%. Yang kedua, yaitu dan turunkan harga, yaitu satu. Yang kedua, lapangan kerja. Lapangan kerja yang akan dibangun oleh Partai Buruh ditawarkan beda dengan partai politik manapun. Sebagai presiden Partai Buruh, saya berani berdebat bahwa tawaran penciptaan lapangan kerja Partai Buruh berbeda dengan partai manapun. Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem, dan partai lainnya. Apa tawaran Partai Buruh? Partai Buruh lapangan kerjanya adalah anti flexible labor market atau disebut unflexible labor market. Pasar kerja yang ditawarkan oleh Partai Buruh tidak boleh ada outsourcing. Bila mana Partai Buruh berkuasa, outsourcing dihapus. Oh, Bung Iqbal, Anda mimpi bagaimana menjalankan karyawan tetap ketika produksi turun? Kami mencatnya susah.
kami masih membenarkan pilihan karyawan kontrak dengan periode. Ada istilah masa percobaan akan dihidupkan kembali. Jadi 3 bulan, kalau bagus angkat, kalau nggak bagus ya silakan dikeluarkan. Nggak ada lagi outsourcing. Tawaran kedua dalam lapangan kerja Partai Buruh kami sebut social market economy. Itu di negara Eropa. Saya belajar di Jerman dan saya belajar di Brazil. Itu juga dilakukan oleh Lula, yang dilakukan juga oleh Anthony Albanese di Australia. Tawaran kami tentang lapangan kerja oleh Partai Buruh disebut social market economy, ekonomi pasar sosial. Apa itu ekonomi pasar sosial? Ekonomi pasar sosial setuju ada pasar uang, saham, setuju ada pasar barang, perdagangan. Tapi ada 2 lagi. Pasar tenaga kerja. Negara harus mengelola pasar tenaga kerja, bukan swasta. Dengan demikian negara harus melarang outsourcing. Jelas itu. Outsourcing. Itu di Eropa, di negara-negara di mana Partai Buruh berkuasa itu. Karyawan kontrak masih boleh. Itu yang disebut pasar sosial. Yang kedua yang disebut pasar sosial, lapangan kerja tidak hanya bertumpu pada pasar uang dan pasar barang, juga bertumpu tadi pasar tenaga kerja berarti anti outsourcing, bertumpu pada yang disebut pasar uang, pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar jaminan sosial. Anda bayangkan kalau jaminan pensiun itu wajib seperti PNS TNI Polri dan nilainya bukan iuran 3%, murah, itu abal-abal. Partai Buruh akan berjual 10%. Seperti di Jepang 9%, kalau di Singapura 33%. Jadi kalau nanti buruh selesai bekerja atau PNS TNI Polri, dia punya dana pensiun. Walaupun dia pensiun, dia masih bisa beli barang, masih bisa sekolahin anak. Pensiun itu kalau PNS TNI Polri kan 60% dari gaji terakhir. Kalau yang sekarang abal-abal cuma dikasih 300.000, mau hidup gimana 15 tahun lagi itu? Kalau Partai Buruh berkuasa, kami akan memperkuat pasar sosial, pasar jaminan sosial, yaitu jaminan pensiun. Nah, akumulasi jaminan pensiun yang sudah dihitung pasar oleh Partai Buruh itu hampir 2.000 triliun kalau iurannya 10%, jangka waktu 10 tahun. Apa yang akan terjadi? Kan uang itu nggak dipakai. Itu yang terjadi di Bangladesh, Grameen Bank. Kita akan minta BRI salurin untuk pemodal-pemodal yang ter-PHK, pernah jadi anggota jam sostek dari uang JHT dan pensiunnya. Gampang banget. Cuma mereka nggak mau. Uang jam sostek taruh di blue chip pasar saham, yang ambil orang kaya. Duit buruh. Yang pakai orang kaya. Betul, dia nggak pakai langsung. Dia beli di pasar blue chip. Blue chip itu saham-saham blue chip. Tapi kan uangnya buruh. Sekarang bertanya, ketika buruh, jurnalis, karyawan pabrik, orang-orang yang bekerja di kantor-kantor Tamrin sana Sudirman, ketika PHK, bisa nggak minjem uang? Padahal uang dia nggak bisa. Itu harus kita ubah. Bung Iqbal mimpi, saya udah belajar di Jerman, saya belajar juga di Brazil, negara berkembang. Brazil sekarang jadi bridge. Jerman negara terkuat di Eropa. Ketika semua lumpuh dengan sistem kapitalismenya, Jerman bertahan. Indonesia sesungguhnya adalah Jerman dan Brazil, yaitu disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tawaran Partai Buruh. Lapangan kerja, kemudian juga pesangon terlalu rendah. Ada apa? Orang sekarang 20 tahun kerja cuma dikasih pesangon 20 juta. Pakai undang-undang lama 20 tahun kerja 300 juta. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup dengan 20 juta? Termasuk kawan-kawan jurnalis. Kemudian yang keempat, anti korupsi. Itu surveinya anti korupsi. Kami akan kembalikan extraordinary lembaga KPK. Yang kelima, hapus outsourcing. Tadi sudah saya jelaskan di pasar sosial. Yang keenam, jaminan sosial. Kami akan tunggu ada 5 jaminan sosial. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, rakyat harus dapat air bersih gratis, dan jaminan pengangguran. Kita kalau nganggur dibayar oleh negara, bisa nggak penyimpan? Bisa. Dulu kami juga dicemooh BPJS Kesehatan, itu perjuangannya
serikat buruh yang sedang bergabung di partai buruh. Saya dicemooh, bahkan ditangkap oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Kalau partai buruh berkuasa 5, termasuk jaminan pengangguran. Kita akan mulai dari 2 dulu, jaminan makanan dan pengangguran. Kalau jaminan makanan, yaitu partai buruh menawarkan setiap orang miskin dan mendekati miskin, poor or near poor, yang jumlahnya 27,7 juta orang itu, buruh outsourcing, kontributor, karyawan kontrak, ibu jamu gendong, pensiunan itu miskin. Setiap bulan negara transfer ke ATM-nya. Setiap bulan negara transfer ke ATM. Kalau partai buruh nanti masuk parlemen, kita akan bikin undang-undang jaminan sosial tambahan programnya 500.000 minimal, maksimal 1 juta. Kalau APBN naik, tambahin lagi 500.000 orang, 500.000 rupiah per orang seumur hidup masuk ke ATM. Cuma ATM-nya nggak boleh dibikin cash, dia gesek untuk makan. Ini untuk makan, ya. Lauk sederhana, beras sederhana, dia tinggal gesek kayak KJP. Bisa. Kami tawarkan itu oleh partai buruh. Dulu juga orang nggak percaya BPJS bisa. Kami bisa 2 tahun. Kami janji kepada rakyat melalui kawan-kawan media. Begitu partai buruh menang masuk parlemen, kami berjuang jaminan makanan all out. 500.000 rupiah sampai 1 juta rupiah per orang, miskin dan mendekati miskin, dan seumur hidup. Dengan masuk langsung ke ATM, klik, bukan BLT. Apa kita dibikin pengemis? Partai buruh tidak setuju BLT, tidak setuju minum susu. Ngapain minum susu? Orang miskin kok minum susu cuma di sekolah doang. Tidak setuju makan siang gratis sampai 300 triliun. Cukup jaminan makanan dalam bentuk jaminan sosial 500.000 sampai 1 juta. Kalau 500.000 kali 27,7 juta orang miskin, katakanlah 15 triliun sebulan. 15 triliun kali 12 bulan, 180 triliun. Dari mana, saya ditanya oleh seorang menteri, dari mana datanya ngambil uangnya partai buruh? Cukai rokok itu 230 triliun. Balik kasih orang makan miskin. Apa yang salah? Kan bukan untuk partai buruh, semua rakyat. Rakyatnya Golkar, rakyatnya PDIP, rakyat partai buruh. Sama ketika partai buruh berjuang BPJS Kesehatan. Saya minta bantuan media benar-benar. Kita berjuang untuk jaminan sosial. Dari 5 yang tadi saya sebut, 2 dulu. Nah, nanti jaminan pengangguran. Kita nganggur, dibayar. Biar kita bisa hidup. Emangnya kita binatang? Waktu kerja, kita bayar pajak sama negara. Kita setuju. Nah, kalau kita nggak kerja, negara bayar kita. Itu hukum ekonomi. Namanya pasar sosial. Itu menjadi catatan kedua. Catatan yang ketiga tentang capres dan cawapres. Partai buruh sudah melakukan survei internal terhadap capres dan cawapres. Bahkan dengan simulasi dua calon. Simulasi 2 calon itu hasilnya dari survei riset Indobarometer, tidak mungkin. Partai buruh berkeyakinan tidak mungkin 1 putaran capres. Partai buruh dari hasil survei internal riset Indobarometer berkeyakinan 2 putaran capres cawapres. Ini dibuktikan dengan capres cawapres B, dia 46,3%. Udah mentok, nggak bisa lagi, mentok udah angka. Tapi gini ya, ini dipilih oleh buruh. Jadi capres ini dipilih oleh buruh. Coba Anda lihat hasil survei capres partai lain, lembaga survei lain sama. Kalau survei partai politik, kenapa beda dengan survei lembaga lain antara riset itu? Karena riset itu mendalam, ada konstituen khusus, buruh dan keluarganya. Tapi ketika capres, kan semua merata, nggak ada konstituen, semua rakyat ini. Maka survei internal di buruh tentang milih capres oleh riset itu dengan survei umum penduduk oleh lembaga survei lain sama. Partai buruh berkeyakinan 2 periode, tidak akan terjadi 1 periode, 2 putaran. Nah, ya sekali lagi saya ulangi, partai buruh berkeyakinan capres cawapres 2 putaran. Kecil sekali kemungkinan 1 putaran.
Mari kita awasi sama-sama. Oleh karena itu, mentok udah di 46,3%. Hampir sama dengan lembaga survei yang umum. Karena kan nggak ada konstituen khusus. Dan akan keluar di putaran kedua 2 nama. Teman-teman bisa menduga itu. Dan berkisar 2 nama ini, yang satu 27,8%. Hanya 2 nama. Menurut survei ini, sekali lagi menurut Partai Buruh ya, buruh tidak memilih Anies di putaran pertama ini lebih kecil. Jadi akan ada 2 di luar Anies. Ya kayak survei ini. Coba bisa ditampilkan, Kak Asep. Karena Partai Buruh itu hati-hati milih capres. Coba terus. Paslon, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat akan terjadi itu yang 25,5% kan termasuk Anies. Anies nggak akan masuk putaran 2 di kalangan buruh. Di kalangan buruh sekali lagi, ya. Karena lihat 25,5 itu kan ada tidak menjawab, belum menjawab, rahasia, Anies, Pak Anies ya, Amin lah, Amin, golput. Dia 25,5 dibanding paslon A 28,0. Ini di kalangan buruh. Sekali lagi bukan penduduk Indonesia. Jadi besar kemungkinan di putaran kedua akan muncul paslon A 28,0%, masih bisa bertambah ya kalau tidak memilih atau belum memilih tidak. Dan paslon B adalah 46%. Jadi 2 putaran. Dengan hasil survei ini, maka Partai Buruh memutuskan tidak memilih paslon manapun di putaran pertama. Kenapa? Karena kalau memilih katakan paslon yang 46,6%, kan buruh ada juga yang di 28,0%. Padahal suara kami cuma 4,778%. Berarti nanti yang di 28,0% dia akan narik diri, nggak pilih Partai Buruh. Konsekuensinya Partai Buruh nggak lolos. Itu strategi kami. Oleh karena itu di putaran pertama bisa dipastikan 2 putaran. Bisa dipastikan 2 putaran. Di putaran pertama hanya yang tertinggi 46,6%. Dan masuk ke putaran 2 bisa dikatakan menurut buruh, sekali lagi Pak Anies nggak masuk. Menurut buruh yang masuk adalah paslon A, paslon B. Jadi buruh tidak memilih siapapun di putaran pertama. Buruh melalui Partai Buruh akan memilih capres di putaran kedua. Besar kemungkinan diikuti paslon B yang 46,6%, paslon A 28,6%. Itulah yang akan kami pilih di putaran kedua. Alasan apa selain data statistik yang dipakai oleh Partai Buruh tidak memilih capres dan cawapres di putaran pertama? Alasan yang pertama, selain hasil survei ya, tidak ada satupun paslon capres cawapres yang mau tanda tangan kontrak politik dengan buruh. Karena Partai Buruh tidak mungkin berkoalisi dengan partai politik pengusung Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak mungkin. 3 paslon ini, capres cawapres, partai-partai pengusungnya adalah pengusung Omnibus Law. Dengan demikian nggak mungkin Partai Buruh berkoalisi dengan partai-partai politik 3-tiganya paslon yang pengusung Omnibus Law. Oleh karena itu Partai Buruh hanya mau melakukan kontrak politik dengan capres. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mau. Maka Partai Buruh alasan pertama tidak memilih paslon. Alasan yang kedua, Partai Buruh sedang memperjuangkan bersama Serikat Buruh tentang naik upah 15%. Tidak ada satupun paslon. Saya menghimbau seluruh buruh, tidak ada satupun paslon yang mendukung perjuangan buruh naik upah 15%. Dengan demikian Partai Buruh mengambil sikap prinsip
tidak mendukung paslon manapun di putaran pertama karena tidak mendukung perjuangan kenaikan upah buruh 15%. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Sekali lagi, dari sisi orang yang memimpin riset Indobarometer, insya Allah terwujud. Dari lembaganya memang baru, tapi dari respondennya akan terjadi seperti Spanyol, Partai Unidas Podemos menang. Terjadi turbulensi politik di Partidos dos Trabalhadores Brasil. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Kah.